di atap rumah. Kalau jin muslim itu. Halo bosku, selamat malam. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue, kisah nyata gue yang gue anggap horor, yaitu dimana gue punya rumah dulu digangguin sama makhluk goib. Gimana bentuk gangguannya? Begini ceritanya. Tahun 2011 lalu, gue tinggal di Makassar. Gue seorang karyawan swasta di sebuah perbankan. Terus dulu kan gue tinggal ngontrak-ngontrak, tapi udah berumah tangga gitu. Jadi gue putuskan untuk ya lihat-lihat perumahan, dan akhirnya gue putusin untuk ambil perumahan KPR. KPR ya KPR BTN di Perumnas Antang waktu itu di Makassar. Kebetulan waktu itu di blok 10. Gue mulai pindah, gue bawa keluarga gue. Kebetulan gue sudah rumah tangga, punya anak bayi 2 orang ya kan. Terus gangguan goib ini itu mulai terjadi saat bulan puasa guys, pertengahan bulan. Pertengahan tahun. Pas udah jam 12 malam gitu kan. Gue dengar langkah, tepatnya itu keras. Dok, dok, dok gitu. Kan gue punya bapak tidur di belakang. Itu malam pertama. Besok paginya cerita, mama gue cerita. Dengar nggak suara malam tadi? Alah binatang, gue bilang kan. Karena memang di belakang rumah tuh sepi gitu, kosong. Ya bisa dibilang persawahan, semi-semi hutan lah gitu. Yang tinggal di situ sedikit gitu. Paling cuma berapa puluh orang gitu dari banyak rumah, dan banyak rumah yang terbengkalai lah. Malam berikutnya bunyi lagi tuh malam ya kan. Dok, dok, dok gitu di atas. Itu tiap tengah malam tuh. Gue cari, gue liatin belakang. Gue udah merasa gak enak nih. Yakin ini bukan binatang, kenapa keras? Dor, dor, dor. Nah, baru gue punya genteng itu, atap, itu seng. Jadi kan kedengeran. Kalau manusia yang di atas itu pasti roboh. Kenapa? Gue yang bangun itu, gue kan nambahin di belakang rumah tuh kan, nambahin. Seng juga sih, itu cuma rangkanya kayu. Kalau diinjak hancur itu pasti jatuh. Besok paginya mama gue tanya lagi, dengar gak suara itu? Iya, gue dengar. Apa itu ya? Aduh binatang lah gue pikir gitu kan. Cuma buat meredam ketakutannya aja nih. Malam ketiga, gue jujur aja, mau makhluk gaib kesel gue. Kenapa? Gue punya anak, baby gitu kan. Jam 3 waktu bulan puasa, mau sahur ya kan, jam 3 bunyi lagi nih. Langsung gue ambil senter ya kan, ambil parang, keluar, cari gue senter, sampai ke belakang. Ya agak sedikit takut, tapi keberanian gue lebih besar lagi nih. Kenapa? Ada orang bayi ini di rumah kan. Gue cariin gak ada. Udahlah, gue pikir gini, gue masuk ke rumah ini, gue nggak syukuran ya kan, nggak selamatan ya kan. Di belakang rumah waktu gelap itu gue bilang, gue ngomong sendirian, mohon maaf kalau kedatangan gue itu nggak permisi, tapi gue punya Allah, gue manusia, lo makhluk apa, ayo ketemu, daripada lo ganggu gini, apa masalahnya? Cuma gue mohon maaf kalau ada yang ganggu gitu kan. Tujuan gue di sini mau tinggal, gue capek ngontrak. Gue ngomong itu di belakang rumah, kesel gue digangguin kan, sebenarnya ketakutan tuh orang rumah. Nah, hari berikutnya cerita-cerita ke tetangga gitu, gue punya rumah sering tiap malam gitu ada gangguan di atas rumah, di atap, di seng gitu kan. Yang lain pernah nggak? Tahu-taunya ini tetangga cerita gitu, itu udah biasa bos. Maksudnya biasa gimana tuh? Iya, semua orang ngalamin kok. Hah? Ya gue pernah biasa ngalamin mulai kecil gitu hal-hal goib. Jangan sampai cuma nakut-nakutin gitu kan. Tapi gue kepo juga, ceritalah. Ini tetangga itu di belakang rumah, mungkin jaraknya kurang lebih 700 meter, 500 meter ya. Ada pohon, dia cerita nih tetangga. Itu dikasih keramat gitu loh. Hanya pemuja setan, pesugihan lah gitulah. Nah itu cerita pertama. Cerita lainnya, itu dulu ada perempuan kan sepi, itu pernah diperkosa ya, dibuang. Nggak tahu sampai sekarang di mana. Bullshit aja gue pikir, nakutin gue nih. Memang sih kalau malam gelap ya kan. Cuma masalahnya gue ini punya baby gitu, yang macam-macam nih makhluk gaib. Tapi nggak apa-apa, dibilang tetangga. Paling ya ntar hilang sendiri. Artinya ya bacain Al-Quran gitu kan. Semenjak gue ngomong waktu malam hari di belakang terakhir itu, suara nggak ada lagi. Rumah gue digangguin di atap rumah.
Kalau jin muslim itu sepengetahuan gue ya, gue juga pernah ngeliat waktu kecil, dia nggak gitulah. Ini kayaknya energinya negatif. Tapi karena gue baik-baik, ya alhamdulillah sudah nggak ada. Tapi masih ada cerita ngerinya makhluk yang gangguin rumah gue, tapi bukan rumah gue, tetangga gue. Gimana ceritanya? Nanti gue ceritain berikutnya. Nah, oke, mungkin itu aja cerita mistis gue. Ini kisah nyata gue. Bikin gue merinding juga nih cerita ya kan. Cuma sayang rumah gue udah dijual. Oke, sampai jumpa di pembahasan mistis gue lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.